Balik lagi di Cost of Being Funny bersama gue Coki Pardede dan ada Adriano Polbi. Yang mana makin kesini kita makin sulit ya untuk melucu ya. Sulit. Kayaknya kayaknya kalau sekarang tuh udah nggak masalah kontennya. Jadi kalau namanya disebut pasti berhak tersinggung. Berhak tersinggung. Karena tersakiti, tersinggung. Iya. Tersinggung tuh memang taken. Iya. Nggak given. Jadi, tapi kalau buat lo sendiri di situasi yang seperti ini situasi yang excited untuk melawak atau situasi yang tidak excited? Menurut gua excited. Karena menurut gua kayak waktu Cimeng belum dilegalin di Amerika, Cimeng tuh keren. Ya. Sekarang Cimeng biasa aja. Biasa aja. Oke. Nggak seru. Berarti kalau tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, malah pada saat dilarang disitulah peaknya ya. Kalau paling nggak menurut kita. Semua kayak lu inget dulu waktu bokep tuh berharga gitu maksudnya. Iya, betul. Lu nyimpen DVD semua sekarang begitu udah jadi retup gitu-gitu kan jadi penyakit. Lu tiba-tiba ada orang yang ketergantungan bokep, ya kan? Enggak ada itu maksudnya. Udah. Waktu masih eksklusif tuh nggak orang-orang yang siap mental aja gitu. Benar. In a way ini adalah waktu yang excited untuk melawak. Nah, seperti biasa kita akan ada beberapa jokes yang akan kita bedah, kita akan cari siapa yang tersinggung dan kita akan cari apa makna dari jokes ini karena kita percaya bahwa semua jokes menyinggung sebenarnya. Ya, betul. Oke, langsung aja yang pertama ya. Ini ada question. Hujan apa yang bikin nasib sial? Hujan bad day, maksudnya badai. Hujan badai. Ini yang tersinggung yang baca ini. Enggak. Iya betul, yang baca tersinggung pasti. Tapi ini menurut gua yang tersinggung anak-anak Jaksel which is tersinggung, maksudnya yang bahasa Inggrisnya bener. Iya. Enggak gitu. Grammar Nazi nih, Grammar Nazi tersinggung. Grammar Nazi tersinggung. Orang-orang yang di YouTube sering ngomong bahasa Inggris dan komentarnya kalau orang Indonesia ngomong Indonesia dong gitu, itu pasti tersinggung sama jokes. Aduh anjing, masih ada emang? Masih men. Masih ada? Masih men. Waduh. Pokoknya gue tuh percaya ya memang nggak semua yang kaya itu berpengetahuan. Ya. Nah, tapi kalau handphone murah bisa akses internet berabe bang. Iya betul. Itu salah satu akar permasalahan yang akhirnya kemana-mana jadinya. Iya betul. Waktu belum ada budget airline ya. Iya. Ngantri di pesawat tertib. Ya tertib. Nggak ada bau minyak kayu putih. Sama nggak ada bau-bau aneh tertentu ya. Nggak ada bau-bau aneh. Nah sekarang ya udah nikmatin aja. Nikmatin aja. Berarti yang tersinggung grammar Nazi dan ya ini cenderung jokes apa sih nih sebenarnya? Jokes apa sih gitu. Next silakan Dri. Panda adalah hewan yang aneh dari sekian banyak tumbuhan yang bisa dimakan di hutan. Kenapa dia makan bambu padahal nutrisi pada bambu itu sedikit dan sulit dicerna panda. Dan akhirnya gue tahu kenapa panda makan bambu. Karena panda telat gimana mau makan yang lain kalau orang negara situ juga dimakan. Semua dimakan. Oh. Iya. Maksudnya orang Cina. Apa juga dimakan sampai panda nggak kebagian. Dia makannya jadinya ya ini bambu. sih kumpulan informasi aja ya. nggak ada joke ya, maksudnya orang Cina makan segala ya emang iya gitu. Iya. Bahkan mereka juga kayaknya mengamini deh. Mereka kayaknya nggak akan tersinggung sih kayak sulit dicerna panda. Anda tahu dari mana kalau ada ini yang tersinggung mungkin saintis tersinggung. Tersinggung ini adalah informasi menyesatkan, tidak di backup dengan studi. Betul. Pencinta hewan enggak panda enggak gitu. Ini yang jelas tersinggung gitu ya. Dan mungkin penikmat jokes merasa ini nggak lucu, jadi mereka akan tersinggung ya. Oke next, ini lanjutnya. Barusan saya ke apotek beli obat tidur. Pas pulang saya bawanya pelan-pelan takut obatnya bangun. Waduh. Ini Bill Cosby tersinggung ya. Bill Cosby tersinggung, anjing lucu banget bangsat. Dia orang relate gak sih dia itu kena kasus bikin drugs orang itu? Tapi gue tuh selalu salut sama sosiopat dan psikopat ya. Dia berapa kali ya sampai dia tahu itu metodenya dia kayak dia.
Ternyata gue coba rayu-rayu susah ya, maksud gue pakai obat tidur aja. Karena pasti ada transisi ya, dia nggak mungkin langsung pakai obat tidur. Iya benar. Mungkin sempet kayak, gue kira kita mau, ternyata dia nggak mau, lari gitu. Lain kali, gue gagal, lain kali gue kasih obat aja. Bill Cosby. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, biar dapat konteks, Bill Cosby ini adalah komedian yang sangat terkenal, icon di Amerika Serikat. Tapi dia terjerat kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, dan caranya itu adalah dia pakai obat tidur ditaruh di minuman perempuannya. Gitu. Allegedly ya, tapi allegedly. Ada 52 perempuan mengaku. Menurut gua kalau udah 52 perempuan ngaku pernah diperkosa, ya 40 mungkin bohong, tapi kan 12 lagi. Tetap there's something lah. There's something. Sangat sulit itu. Aduh, Bill Cosby. Tapi dia tuh mungkin itu kan cukup mengguncang karena dia kan termasuk teladan yang ingin membersihkan nama Black. Gimana African American tuh kalau punya duit tuh lu mestinya presentable, betul, disukai masyarakat. Disukai masyarakat, ngomong nggak boleh jorok, tapi memperkosa. Sebetulnya kan tuh ada istilahnya tuh Uncle Tom. Uncle Tom, yes, Uncle betul. Tom tuh orang hitam-hitam yang ya nurut sama ya konformis lah orang-orangnya. Iya. Oke, next ya. Ini berarti lu, Dri, silakan, Dri. Mesin tik dan tulis tangan. Wah, ini udah panjang, awas ya nggak lucu ya. Karena entong udah mulai masuk usia menjelang remaja, Nyak dan Babe kudu bikin istilah buat kasih kode kalau mau olahraga kasur, tanda kutip. Oke. Demi menyamarkan istilah vulgar sedikit akademis, istilah vulgar menjadi sedikit akademis sedikit. Mereka setuju pakai istilah ngetik sama buat ngasih kode mau main gituan. Nah pas hari Senin malam makan bareng di meja sama, entong Babe nanya ke Nyak, ntar malam ngetik ya? Gak bisa, Be, cuma ada tinta merah nih, anjing. Oh, iya. Oke, besok ya. Hari Selasa malam nih pas nemenin Tong belajar, Babe pun nanya lagi, Nyak, nggak jadi ngetik ntaran. Aduh, Be, masih tinta merah, mohon maaf ya. Aduh, ya udah deh, nahan lagi deh. Besok malamnya habis berhasil Nina Bobentong sampai pules, Nyak pun inisiatif nanya, Be, ngetik yuk, mencet tutsnya yang kenceng ya. Babe. Kagak perlu deh, kenapa macet ya? Kagak, barusan udah nulis pakai tangan, anjing. Coli maksudnya. Iya. Kak Seto sih bisa tersinggung ya kalau komunikasi di rumah dijadikan seperti ini. Dan ini pasti orang miskin, Dri, karena dia nggak punya, rumahnya kecil, jadi dia nggak punya ruangan private untuk ngomong ini secara private tanpa didengar anaknya. Kalau gua malah kebalik kayaknya. Masa? Karena orang miskin nggak bisa beli mesin tik. Gak mungkin itu referensinya kayaknya. Iya sih, benar juga. Mesin tik dulu benda mahal ya, maksudnya hanya orang-orang yang... Benar. Ini yang tersinggung jelas Kak Seto, ini terus yang tersinggung juga, ini wasting time, cukup wasting time. Iya, ini anaknya umur berapa sih? Nggak tahu, nggak dikasih tahu. Udah anak menjelang remaja sih. Berarti 10 tahunan, 11 tahun mungkin, 11-12 tahun mungkin menjelang remaja kan? Iya, sebetulnya komunikasi udah bisa dengan jalan lain ya. Iya. Dia underestimate nih, anaknya udah malas banget pasti. Oke, next. Oke. Ceritanya ada dua orang yang lagi makan, yang satu pakai lauk ayam goreng. Bang, yang lu makan pasti bagian dada ya? Emang lu tahu dari mana? Sambil nunjuk, nih pundaknya ada bekas ransel. Ya ampun. Oh iya, ini dada. Yang tersinggung vegetarian bisa tersinggung ya, makan ayam. Apalagi kalau ada bekas ransel berarti ayamnya masih kecil. Anjing. Tapi buat vegetarian tuh salah satu argumen mereka adalah kekejaman orang dalam memasak. Nggak mungkin kalian akan mendengar alasan ini konyol. Tapi buat mereka it matters loh. Bagaimana ayam dikulitin, bagaimana sapi juga diperlakukan. Dan itu jadi pertimbangan buat mereka sampai akhirnya mereka jadi vegetarian. Dan ayam tuh kayak biar hasil ternak lo bagus ya, jala tuh harus dipotong. Ya. Jadi hidupnya mau menderita jalan-jalan dipotong, terus paruhnya tuh dipanasin biar tumpul, biar dia nggak matok ayam lain, biar nggak luka. Jadi abis itu dimakan ya dia pasti tersinggung sih, ini dijadiin joke. Animal cruelty. Menormalisasi animal cruelty nih. Sama film
White Tiger lo nonton nggak di Netflix? Tahu gue, tapi belum sempet Ya, nonton. cerita tentang orang India dari kasta rendah yang akhirnya Yang dia supir kan? Yang jadi Dan tahu naik. kayak, Dia bilang the greatest export dari India itu adalah pemotongan ayam. Kenapa pemotongan ayam? Karena ayam-ayam itu menyaksikan saudara dipotong dan semua tetap pasrah di kandang, nggak ada yang berontak. Jadi dia tuh dia bilang sistem kasta tuh ada terus karena setiap ada yang tersisa satu pemberontakan tuh nggak ada, semua nurut-nurut aja. Ya benar. Anjir. Chicken apa gitu namanya? Ya nggak tahu. Gue mungkin lebih pengen nanya lo kan terkenal jok lo menyinggung banget ya. Yang dari lo sendiri yang kepikiran jok lo paling menyinggung apa? Yang jokes gue paling menyinggung. Apa ya? Nah kalau ditanya gini malah gue bingung ya. Malah bingung. Soalnya kadang-kadang gue tuh ngeliat jok lu tuh sebetulnya hanya pengen buat onar aja sih, lebih kayak apakah di Wuhan kota bajunya buka isi virus corona, itu kan onar aja. Kayak itu jokes let's make some noise. Let's make some noise, betul. Let's make some noise. Terus maksud gue, tapi yang gue nggak ngerti salah paham. Oke, kalau yang Cina itu gue sebetulnya agak nggak bisa bela karena kayak anjing apa sih gitu. Tapi yang menurut gue sebetulnya salah paham. Lu kan berusaha menyerang pihak konservatif. Betul. Yang banjir. Yang banjir ya. Lu yang punya suara di mana bencana alam itu adalah sebab akibat ya gitulah. Jadi lu bilang ya kalau nggak berzina tapi kena banjir juga rugi dong lo gitu. Iya, intinya gitu sebenarnya. Sebetulnya itu joke yang bagus loh. Dan gua nggak ngerti ya, gua ngerti sih menyinggung di mana, tapi nggak paham juga sih. Kayaknya sekarang lebih banyak menyinggung karena lu yang nyebut. Iya benar. Ada kok orang yang pakai jokes yang sama, konten yang sama, nggak jadi masalah. Ya jadi udahlah, nggak apa-apa lah. Kayak waktu kita battle dark joke, gua yang nyebutin joke-nya, kalian di depan dan gua kayak ya udah, jadi anggap gitu. Gua sebetulnya agak sedih, kayak kenapa ini begini gitu. Apakah emang segini nggak dipandang ya sama industri apa? Gue tuh kayak waktu kita ngobrol sama Panji, dia ngomong gini, gue tuh agak bingung kayak. Tapi lu joke lu sih nggak ofensif, lu nulis bener banget. Enggak, gue berusaha untuk ofensif. Tapi dari sisi lu ada nggak, walaupun ya lo nggak ingin itu terjadi sebenarnya, tapi ada nggak sisi dalam diri lo tuh yang pengen viral karena misunderstanding tentang jokes lo? Sisi yang pengen viral karena misunderstanding joke gue. Enggak seperti yang dalamin. Enggak ada. Enggak sih. Oh, justru malah gue bingung kalau tersinggung karena joke gue kenapa. Kayak misalnya pacaran kayak nemu duit di jalan aja gitu. Iya. Kayaknya orang tersinggung karena kenapa kayak nemu duit di jalan gitu. Konteks perempuannya. Padahal di situ gue lagi ngebelain perempuan. Itu ada tuh periode di mana feminis atau perempuan-perempuan merasa tersinggung. Padahal gue lagi ngebelain lu bahwa lecek nggak lecek nilainya sama aja. Tapi juga kadang-kadang diksi kata lecek itu juga bikin orang kayak gue masih bagus kok tampilannya gitu. Tapi kan lu bukan pristine gitu. Basically ofensif, tersinggung itu personal sebenarnya. Itu perasaan personal lu, dan lu nggak bisa memaksa orang lain untuk bisa mengerti perasaan dan personal. Dan kayaknya karena lu juga gagal paham konteks sih. Betul. Konteks tuh penting banget. Konteks tuh. Iya, benar. Ya udahlah, kita lihat aja. Mudah-mudahan makin ke depan makin diberi ruang lah ya. Iya. Makin diberi ruang buat para konten kreator. Karena kalau gini-gini terus sih lama-lama. Dan bagi para komedian-komedian yang pernah dianggap menyinggung publik, kita buka ya pintunya untuk menjelaskan di sini. Iya, kalau mau pembelaan di sini gitu. Iya. Ada apa dan kita bahas konteksnya gitu. Silakan datang kalau ke sini. Kapan waktunya kalian aja yang atur. Karena kalian lebih tahu kapan sudah tidak diserang. kapan udah surut. Daripada nanti kita ngomong terus nggak ada orangnya. Iya, betul. Nanti kan jadinya maknanya jadi lain. Jadi lebih baik. Siapa mungkin komedian yang merasa pengen menjelaskan jokesnya, silakan kasih The Cost of Being Funny, dan pada saat mungkin kalian juga bisa share apa yang harus kalian bayar.
Karena jokes itu menjadi masalah. Betul. Oke, gitu aja paling. Sampai ketemu lagi in the cost of being funny.